Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ibu Ane Denti Agerian, Bapak Asep Jamaluddin Abdul Malik, dan saya Ica Alfi Julianti. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai analisis aliran psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Terdapat banyak aliran dalam psikologi, 2 diantaranya adalah psikoanalisis dan hereditas. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu pernah bertanya-tanya mengapa terkadang kita merasa takut, marah, atau sedih tanpa alasan yang jelas? Atau kenapa mimpi-mimpi aneh sering terasa begitu nyata? Hari ini kita akan membahas sebuah pendekatan psikologi yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebuah pendekatan yang membawa kita menyelam ke dalam dunia tersembunyi di dalam pikiran manusia. Aliran psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Aliran psikoanalisis adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Aliran ini berfokus pada peran alam bawah sadar dalam membentuk pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Freud berpendapat bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan, keinginan, atau konflik yang tidak disadari. Untuk memahami dan membantu individu mengatasi masalah psikoanalisis menggunakan metode terapi bicara, di mana pasien didorong untuk berbicara bebas tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman masa lalunya. Selain itu, analisis mimpi juga menjadi teknik penting karena Freud percaya bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar dan dapat mengungkap keinginan atau konflik tersembunyi. Sebagai contoh kasus, seorang pria dewasa merasa sangat takut berbicara di depan umum, meskipun dia tahu tidak ada alasan rasional untuk takut. Dalam sesi terapi bicara, dia mulai menceritakan masa lalunya dan mengingat bahwa dulu saat kecil dia pernah ditertawakan oleh teman-temannya ketika berbicara di kelas. Lewat terapi bicara, si terapis membantu dia menyadari bahwa ketakutannya sekarang sebenarnya berasal dari pengalaman masa kecil itu yang tersimpan dalam alam bawah sadar. Pengalaman itu terus mempengaruhi perasaannya tanpa dia sadari. Selain itu, melalui analisis mimpi, pria ini sering bermimpi terjebak di tengah kerumunan yang menertawakannya. Terapis menafsirkan bahwa mimpi tersebut mencerminkan rasa malu dan takut ditolak yang belum terselesaikan. Dengan menyadari asal-usul ketakutannya, pria ini mulai perlahan mengatasi rasa takutnya dan membangun kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Selanjutnya, konsep utama aliran psikoanalisis. Konsep utama aliran psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud meliputi unconscious mind atau alam bawah sadar. Freud percaya bahwa sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan ingatan yang tidak disadari. Kemudian yang kedua adalah struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian menjadi 3 struktur. Yang pertama ada ide atau insting primitif, yang kedua ego, pengatur rasional, dan yang ketiga adalah superego, yaitu moral dan etika. Kemudian, konsep yang lainnya adalah konflik. Konflik antara ide, ego, dan superego dapat menyebabkan stres dan perilaku maladaptif. Kemudian yang keempat, mekanisme pertahanan. Freud mengidentifikasi beberapa mekanisme pertahanan yang digunakan untuk mengatasi konflik dan stres, seperti represi, proyeksi, dan rasionalisasi. Kemudian yang kelima, proses perkembangan dalam psikoanalisis ini, Freud percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Dan yang terakhir adalah terapi psikoanalisis. Tujuan terapi ini adalah untuk membantu pasien memahami dan mengatasi konflik bawah sadar yang mempengaruhi perilaku mereka. Aliran psikoanalisis ini memiliki pengaruh yang besar pada psikologi modern dan terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, aplikasi psikoanalisis. Yang pertama, aliran ini digunakan dalam terapi psikologi atau disebut juga psikoterapi.
Psikoanalisis digunakan sebagai metode terapi untuk membantu pasien memahami dan mengatasi konflik bawah sadar yang mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian bisa juga membantu memahami perilaku neurotik dan gangguan psikologis. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tindakan yang dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Dengan demikian, psikoanalisis ini dapat digunakan dalam berbagai konteks untuk memahami perilaku manusia dan meningkatkan kesadaran diri. Baiklah, kita akan menginjak kepada aliran psikologi yang kedua, yaitu aliran hereditas. Aliran psikologi hereditas juga dikenal sebagai psikologi genetik atau psikologi evolusioner, menekankan peran genetika dan hereditas dalam membentuk perilaku dan karakteristik manusia. Aliran ini berpendapat bahwa banyak aspek perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor genetik yang diwariskan dari orang tua. Dan selanjutnya konsep utama hereditas. Genetik mempengaruhi kecerdasan, temperamen, dan kepribadian, sifat bawaan yang diturunkan, dan studi kembar untuk membandingkan pengaruh genetik versus lingkungan. Contohnya seperti golongan darah. Soalnya golongan darah bisa mewariskan sifat yang diwariskan maksudnya. Seperti jika salah satu dari orang tua yang satu darah A dan yang satu laginya darah B, itu mungkin nanti anaknya bisa mempunyai golongan darah A atau darah B atau juga darah AB dan juga bisa jadi golongan darah O. Dan selanjutnya aplikasi aliran hereditas, yaitu digunakan dalam psikologi perkembangan, membantu memahami potensi bawaan anak, mempelajari penyakit mental yang diturunkan secara genetik. Dan mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya kesimpulannya psikoanalisis dan hereditas memiliki pendekatan yang berbeda. Terus psikoanalisis fokus pada alam bawah sadar, hereditas fokus pada faktor genetik, dan keduanya penting dalam memahami perilaku manusia secara menyeluruh. Mungkin sekian dari saya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.